Jadi yang intinya kesimpulannya nggak boleh harap, Pak. Iya, dilarang, Pak. Sebab tadi kalau kita menimbun, kalau seandainya itu disimpan aja, jadi uangnya berayar atau karas enggak? Apa tadi? Apa di situ tadi? Berarti orangnya pelit itu, Pak. Mungkin pelit ya? Ya. Mending bakir. Nah, di sini kalian benar kalau disimpan aja. Para ulama juga menyatakan siapapun yang menimbun harta serta tidak membelanjakannya di jalan Allah diancam dengan siksa yang pedih. Iya, apa namanya? Dia azab Allah. Sebab apa yang terjadi itu kan kalau dari agamanya, kalau teori ekonominya, ketika kita punya uang kita simpan aja, nggak kita belanjakan, istilahnya hemat ya. Kan ada orang yang nggak mau belanja gitu, nggak mau menikmati hidupnya gitu kan. Oke, itu berarti uang itu bisa jadi gimana? Atau peredaran ekonomi atau keadaan ekonomi itu gimana? Peredaran uang apa yang terjadi di tengah masyarakat? Ketika uang itu disimpan, tidak dibelanjakan, apa yang terjadi? Bagaimana keadaan ekonomi? Stabilisan ekonomi itu apa yang terjadi ketika uang itu tadi simpan aja, nggak bergerak, uang yang nggak berputar? Nanti akibatnya apa itu? Inflasi. Inflasi itu kalau permintaannya lebih banyak dari persediaan, itu dia. Atau inflasi itu naik karena inflasi itu ada karena bisa juga karena tadi daya beli masyarakat tinggi sehingga daya masyarakat tinggi, barang lain pun ikut naik tinggi. Jadi tadi kenapa bisa ada yang sana tahu nggak? Bayangkan coba, nggak ada yang mau belanja atau sedikit orang yang belanja. Kayaknya nggak mungkin lah, Pak. Masa nggak belanja? Makan aja. Bukan gitu. Apa tadi? Ketika uangnya disimpannya biasa. Ketika uangnya disimpannya, dia belanja sekedarnya aja, dia nggak mau berlebihan. Saya harusnya dia beli baju setahun sekali, beli bajunya 10 tahun sekali gitu. Ya kan pernah saya bilang gitu kan, apa beda pelit sama hemat? Itu beda-beda tipis. Ketika si Gladys HP-nya udah layak untuk diganti, tapi bapaknya bilang ala masih bagus ya itu. Apa itu berarti bapaknya itu apa? Bapak ya dari sini contoh. Mendit pelit kan akhir. Pak, HP saya udah era udah kalau laptop istilahnya blue screen kan, bukan blue film kan, itu beda kan. Kalau dia udah kayak gitu, udah layak untuk diganti, berarti itu udah harus. Nah, itu kalau dia masih nahan-nahan itu lah pelit baru namanya pelit. Kalau dia misalnya masih bagus, masih bisa dipakai, masih artinya kayak misalnya HP misalnya nggak apa ya, apa namanya, nggak error, nggak sering mati, terus nggak lambat dia, nggak loading gitu kan, masih bisa. Mungkin dengan restart ulang masih bisa gitu kan, diinstal ulang kan, tapi datanya hilang juga ya kan. Kalau masih bisa diakal-akali, masih bisa digunakan mungkin di setahun lagi, beberapa bulan, itu masih bisa dikatakan pelit atau apa? Hemat. Kalau pelit itu itulah dia udah menyusahkan orang, udah menyusahkan dirinya juga menyusahkan orang lain. Maksudnya gitu, harusnya uang itu berputar, uang itu beredar. Uang itu kan bisa dibelanjakan. Si Gladys tadi belanja ke mana? Ke toko mana? Ke toko mana? Aidil. Nanti Aidil nggak mungkin uangnya disimpannya aja, pasti nanti tokonya kayak mana? Atau Aidil nggak usah lah bicara toko. Aidil pasti butuh makan, kendaraan, bensin kan gitu, butuh healing, yang jalan ke mana? Brastagi, kemana deh? Ke Ubud ya, Bali deh. Ubud apa? Bali atau Bali Gila minimal tadi. Aigil Nggak di Bali kan? Berarti kan uangnya kan nanti akan apa kan? Uangnya gimana? Iya kan? Uangnya nanti akan beredar kemana-mana. Seperti itulah penggunaan orang yang tadi. Makanya kalaupun kita ada uang, nggak usah kali pelit pakal apa, hemat pakal. Itu untuk anak-anak. Kalau memang untuk kita, misalnya uangnya 100.000 tadi, tapi jangan juga boros juga kan? Uangnya 100.000 yang dibelanjakan, dan saya misalnya belanja berapa? 100.000 udah dipotong kebutuhan pokok 30.000 misalnya gitu, atau 1 juta dia. Udah untuk bayar ini tinggal sisa misalnya 300.000. Dihemat berapa ribu yang disimpan dan ditabung? Apa semuanya? Ini udah semua nih, uang apa, uang cicilan apa semua udah, tinggal 300.000. Jadi kayak gitu kayak mana? Harus menghemat berapa yang harus ditabung? Ditabung 200.000, 100.000-nya ada dijaga. Ya. Dari kantong. Tuh, atau tadi 100.000 itu ditabung, 200.000-nya yang tadi disedekahkan, atau
dalam kawan atau tadi ya, atau 100.000 tadi atau 200.000 tadi dia di apa dia 100.000 memang ditabung ke bank, yang 100.000 itu disimpan nanti untuk ganti apa? Ganti status atau ganti istri. ganti pacar, ganti HP lah tadi kan. HP ini nggak ada gambar elektronik ini berapa lama tadi paling nggak ada garansi ya elektronik sampai lebih 2 tahun, jarang mungkin ada. Biasanya tuh barang 2 tahun, elektronik itu 3 tahun. Peta dan sebagainya. Ya, tapi jangan ganti presiden nanti tak keluar ya. Nggak ada ini kan. Tambah soal. Oke, itu tadi yang berarti akibatnya kalau uang itu simpan, ya dia. Ketika dia terlalu hemat sekali, nggak mau bagi sedikit, mau sharing berbagi kan, dan jadinya nanti itu ekonomi nggak stabil. Dan terus nanti apa namanya? Ya, jadi ketika kita mau beli sesuatu kan udah bapak bilang niatnya apa? Supaya nggak pernah dosa kali kalau kalian nih mau belanja gitu kan. Kadang kan shopping itu kan untuk perempuan kayak apa ya, kewajiban menyamai sholat. Kalau memang mau belanja supaya dia dapat pahala juga, bagaimana niatnya bisa? Awalnya iya membantu ya Allah, tapi asli dibantu terus enak kali kan? Pokoknya ya kan, bajunya. Iya niatnya membantu sih, membantu apa? Tujuannya itu mudah-mudahan bisa untung dan suku-suku bisa laris. Saya gitu sering, Bu, dalam hati kan, nah saya bayar Bismillah dalam hati kita niatkan untuk tadi membantu at-ta'ab untuk terus diucapkan lagi Bu, mudah-mudahan laris ya Bu. Senang itu orang itu. Suku-suku nanti dapat buy one gitu. Pokoknya gitu lah kita doakan Bu, laris ya Bu. Insya Allah itu orang jadi senang. Oke, itu tadi jadi kita harus bedakan pelit sama hemat, sama kayak takut atau berani sama nekat. Ada bedanya tuh. Berani, orang pemberani sama nekat, bonek. Bondo nekat kan yang itu. Terus ada lagi Bonek bosan nekat. iya, orang nekat sama orang pelit. Ada lagi bedanya orang tegas sama orang tegas, yang tegas, disiplin sama orang yang keras kepala. Ya, Aiden orang yang keras kepala tuh apa? Coba tes dulu, tepuk kepala dulu. Nah, kayak gitu kan. Intinya ada di dalam apa niat kebaikan tadi. Niat, Bismillah itu niat. Niat kita. Kayak kita misalnya doa, kalau doa kita nggak sungguh-sungguh, ya itu bukan namanya doa, itu cuma pengharapan permintaan. Nah itu adalah tadi azab tadi kan. Lagi kan itu otomatis kalau kita niatnya udah baik, nanti bisa dimudahkan Allah. Ya Allah HP, ya Allah laptop ini masih ini kan, laptopnya udah layak gitu tuh. Apa ya kan sudah bertahun-tahun, udah sering semester ini. Niatkan ya Allah, mudah-mudahan nanti Allah bisa apa? Ya Allah dapat rezeki. Niat baik kita untuk digunakan laptop itu bukan untuk main gaming tapi untuk belajar. Itu niat baik itu nanti Allah mudahkan. Lagi-lagi semuanya terletak di ini. Salah sedikit aja hemat kalau pelit tadi bisa jadi pelit. Salah sedikit aja kita antara keras kepala sama teguh pendirian. Dia memang betul-betul keras kepala, bisa dibilangin. Pokoknya katanya AA. Kalau dia niat dia untuk sesuatu yang dipegang teguhnya itu untuk demi kebaikan dia berdasarkan nilai agama, itu namanya teguh pendirian dalam satu kebaikan kan. Tapi kalau udah dibilangin dia nggak mau pada itu kebaikan, dia keras kepala, dia nggak peduli, nggak masuk hukum kiri kebaikan yang paling nggak diterimanya, itu namanya orang yang keras kelapanya kan. Hati-hati kita. Nah, ditengoklah dari niat kebaikannya gitu kan. Kalau memang itu baik didengarkan, kalau memang itu sesuatu yang bagus, nasihat dicerna dulu, diterima dulu, ditampung dulu sebenarnya. Oke, itu nomor satu. Yang kedua. Yang kedua pertanyaan dari Puan, bagaimana hukum mengambil harta hak orang lain? Hukum harta orang lain. Dan bisa bagaimana hukumannya ketika kita mengambil, mencuri atau maling, ya? Gimana hukumnya? Coba mengambil harta orang lain sana. Islam melarang memakan hak orang lain tanpa ridhonya. Sebab sejatinya orang yang mengambil hak orang lain itu akan dapat kesengsaraan di hari kiamat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat
sejengkal aja bisa ditenggelamkan di akhirat. Karena itu bukan hanya sejengkal. Kalau diukur dalam kan itu argumen-argumen logikanya kan. Itu masih sejengkal ya, apalagi koruptor ya kan. Kenapa koruptor itu dibilang extraordinary crime? Contohnya simpelnya gini, ketika dia ambil uang korupsi untuk bangun jalan, harusnya jalan itu bagus, tebal, aspalnya dan sebagainya. Tapi karena diambil untuk korupsi, apa yang terjadi kenyataannya? Apa yang terjadi? Jalan yang harusnya tadi tebal, bagus, mulus, akhirnya gampang rusak kan? Banyak yang bolong-bolong terjadi. Begitu ada jalan yang bolong dan sebagainya, tiba-tiba ada hujan atau apa, airnya tergenang, nggak nampak bolongannya, kemudian saya lewat di situ, apa terjadi? Bisa kecelakaan atau orang yang terjadi jadi rusak. Itulah jadi akibatnya rentetan hukumnya. Apa rentetan efeknya, dominonya, efek domino, efeknya jadi meluas. Dari korupsi tadi harusnya bisa untuk menyekolahkan sarana pendidikan. Kan tanggung jawab negara itu. Apa tanggung jawab negara kan? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berkepribadian luhur, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sama anak-anak yatim, anak-anak itu kan harusnya ditanggung oleh negara. Tapi karena uangnya diambil, maka itulah akibatnya. Maka sebaliknya hukuman yang bagus itu kayak Islam. Apa kalau Islam itu sebenarnya kalau ngambil duit dia apa itu? Kalau kita di kata Nabi, seandainya Fatimah, seandainya betul kau mengambil duit, mencuri kata Nabi, maka pasti akan kata Nabi Muhammad, seandainya laukanat Fatimah sarakat, seandainya si Fatimah itu mengambil uang, mencuri, apa kata Nabi? Lakotok tu yadai, akan kupotong, pasti akan kupotong tangan dia. Nah, itulah hukum Islam. Di Cina katanya diterapkan seperti itu ya Ustaz? Hukum Cina kayak mana katanya? Di sana di mana? Di Korea Utara kan langsung hukum ya? Negeri kuda, gitu kayak mana? Nah gitulah, jadi orang itu malah yang menggunakan hukum Islam sehingga memang tadi ketegasan itu perlu. Kita harus tegas kepada itu istilahnya al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kalau cuman yang dihukum itu yang receh-recehnya, bukan yang koruptornya, itu sama seperti ketika ada ular itu mau menggigit kita, yang kita potong cuman ada ular tiba-tiba dia mau menyerang kita. Nah, Jidan ular, tahu ular. Ketika ular itu mau menggigit Jidan harus apa? Ngapain? Dia udah mau dekat nih, nggak mau harus nggak bisa dihindari lagi. Udah mau nyerang dia, dilawan. Macam mana cara melawannya? Gimana cara melawannya? Melumpuhkan ular. Kira Jidan. Kayak mana caranya melumpuhkan ular itu Jidan? Atau jangan-jangan tidak sendiri ularnya, ular kepala dua. Gimana caranya? Kupaya pun begini. Atau kayak kalau ada ular itu kan, apa kita pegang ekornya atau kita apain? Gimana ular itu supaya dia Sekarang Pak. Nah, teorinya ketika ada ular, ada bahaya kayak ular seperti itu, atau inilah istilahnya, ada tikus masuk ke rumah kita atau ke lumbung gudang beras, bulog ya. Jadi sembako. Cemana apa ketika ada tikus di gudang itu, tikusnya ada di dalam pabrik itu, kita bakar pabriknya. Yang dibakar apa? Yang dibakar jidatnya atau tikusnya kan? Sama seperti itu. Jadi kalau cuma menangkap pejabat-pejabat yang kelas teri, ya kan, tak akan menyelesaikan masalah. Sama kayak narkoboy kan? Nampak kolor. Kalau yang ditangkap itu cuma pengedar bandar-bandar yang kecilnya, yang berapa gram dulu kalau cuma 5 gram, 10 gram atau cuma sekilo yang nggak akan bisa kalau nggak bandar atasnya yang itu lah sampai Kapolda kemarin ya kan, Kapolda kita malu-maluin kali 5 kilo, 1 kilo berapa M? Aduh, kaya kali. DPD besar kan ini Pak, kerjasama sama polisi. Nah, makanya nggak akan selesai. Iya. Akhirnya di dalam hati kita melihat kejahatan, dalam hati kita udah mudah-mudahan keluargaku, saudaraku nggak kayak gitu. Memang dunia itu udah rusak. Udah memang kayak gini keadaan, ada ketidakadilan di mana-mana. Apa kata Squidward? Biasakanlah dirimu dengan ketidakadilan. Jadi ya itu bagus. Tombol itu banyak quote-quote-nya, terutama yang season 1 ya, season 2 udah mulai agak kurang.
Ya kan? Terus berita hari ini hanya menayangkan apa katanya? Aku bosan dengan berita hari ini. Isinya Polisi. hanya menayangkan. Nah itu tuh awal dan seperti itu. Oke ya, jadi gitu ya cara kita menyelesaikan masalah dengan misalnya Ocha ada masalah sama Jidan. Jangan nasi ribut-ribut masalah receh-receh, tapi selesaikan masalahnya gitu. Dari apa masalah sebabnya? Kenapa gitu kan? Cari intinya masalahnya kenapa. Kalau memang nggak suka sama Ocha atau memang udah nggak ini lagi ya, itulah terpaksa lah pulangkan saja Ocha pada ibu atau ayahnya. Naik. Oh si naik, iya naik. Kan gitu dalam Islam kan, dia nggak harus dipulangkan dulu. Dia ada namanya pisah ranjang. Siapa tahu malam-malam nanti misalnya hujan dingin-dingin jam 11. Aidil kedinginan. Bisa masuk kamar. Kalau nggak bisa juga baru dipulangkan dulu. Kalau nggak bisa juga itulah baru jatuh salah. Salah telo. Udah lanjut. Yang ketiga pertanyaan dari Mira Alda. Bagaimana cara pembagian harta dalam Islam? Berdasarkan Quran. Ulang. Jidat apa? Pertanyaannya ulang nggak dengar. Bagaimana pembagian harta warisan dalam Islam? Berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 11 yang mana tertulis bahwa besarnya bagian anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Jika semua anak perempuan lebih dari 2, maka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anaknya 1 perempuan, maka setengah harta yang ditinggalkan. Jika ibu atau bapak dan punya anak, maka 1/6 harta yang ditinggalkan. Jika ibu tidak punya anak, maka 1/3 harta yang ditinggalkan. Jika ibu dan ada saudara, maka 1/6 harta yang ditinggalkan. Jadi itu membagi atau itu berarti masuk ke harta warisannya. Kalau pembagian zakatnya, siapa yang lebih diutamakan? Orang-orang yang bagaimana atau golongan zakat aja yang diprioritaskan dalam membagi zakat? Berapa? Ilham masuk nggak? Ya. Ilham apa? Masuk orang miskin cinta, miskin kasih sayang, fakir apa tadi? Fakir hati. Apa pertama? Yang pertama siapa? Kan ada itu ayatnya innamas shadaqatu lil fuqara, seorang fakir sama miskin apa bedanya? Fakir apa bedanya? Kenapa kok fakir di luar? Kalau ada spidol apa bedanya? Kenapa? Apa bedanya? Kenapa orang fakir di luar yang diutamakan untuk zakat? Fakir gak punya apa-apa, gak bisa jauh udah cacat. Ada ayatnya itu kan, itu zakat innamas shadaqatu lil fuqara. Ini jamak dari fakir wal masakin. Bedanya kalau fakir itu dia satu nggak beli apa-apa, kalaupun ada beli apa-apa, yang penting dalam benang merahnya itu adalah dia nggak bisa mencukupi kehidupannya dalam satu hari itu susah dia. Paling nggak makan 1 hari makan aja susah istilahnya gitu kan. Nah, anak kos itu masuk fakir atau miskin? Dalam kata dalam doa. Baru dibahas ya, atau dia beli barang-barang bisa, beli makan nggak bisa kan? Ya, kalau misalnya dia miskin dia bisa makan tapi nggak mencukupi. Harusnya makan 3 kali sehari, dia mungkin cuma 2,5 ya. 2,5. Nah kayak gitu dia masuk ke dalam miskin. Kalau gajinya diatur sama orang ekonomi itu UNICEF atau apa? Ekonomi di PBB. Enggak, organisasi PBB yang menguruskan bidang kesehatan kan WHO. Kalau UNICEF acara ekonomi itu apa? Itu katanya sekitar $3 kalau dia bisa setiap hari bisa mengumpulkan $3 per hari, itu masuk kategori miskin. Oh itu dapat. Berarti 30.000 sekarang udah. Oke, nanti itu ada tuh ciri-cirinya. Kayak misalnya dia tadi rumahnya
cuman dari bubuk tanah itu, terus kamar mandinya nggak ada, dia harus kamar mandinya memang di hutan. Oke, itu dia fakir yang miskin ya. Itu yang harus didahulukan baru. Nanti sebenarnya kayak gini, orang yang menuntut ilmu, mahasiswa, santri dan sebagainya itu juga bagian nanti masuk fisabilillah. Masih bisa musafir beda lagi. Ya boleh juga. Kalau orang yang ustaz yang berdakwah misalnya dia atau ustaz itu masih ada banyak kekurangannya, misalnya dia nggak punya kendaraan atau banyak cicilan sebagainya, itu bisa dikasih zakat atau bantuan zakat harta. Atau dia ke pelosok-pelosok dakwah kemana, ke enggak lah, ke Kabanjaring mana-mana lah yang ujung-ujung sana. Nah itu kan daerah kita minoritas dan pelosok itu bisa juga masuk ke fisabi. Ada 7 mu'alaf, misalnya dia miskin, mu'alaf itu kan harus dibantu. Kalau zaman dulu, karena mu'alaf kan diasingkan, misalnya dia mu'alafnya itu diusir sama keluarganya, itu harus dibantu. Kalau dia mu'alaf kayak di Kobuiza, itu nggak perlu lagi, maka dia harus dibantu. Konteksnya bukan statusnya, tapi kesusahannya. Kalau dia udah susah kali uang, maka itu udah masuk bantu. Jadi ya, oke, udah selesai. Betul gitu. Tunggu. Kenapa kok laki-laki gaji dan zina? Kenapa jidan kok harus dapat 2:1? Kok nggak adil lah? Masa laki-laki 2, ya kan? Laki-laki dapat 2, perempuan 1. Kenapa? Apa rahasianya? Kenapa? Sebabnya kok kita nih warisannya, misalnya ada 100 juta, misalnya 100 juta untuk udah dipotong sama mama kita, ada 100 juta Ardiansa dapat 50, Ardiansa 25. Enak kali kan? Kenapa kok bisa gitu? Pada rumah tangga. Kenapa? Ya maksudnya dia memimpin, jadi dia harus dikasih uang. Orang yang liberal, orang yang suka mengkonsepkan ham, pokoknya harus hamburger ya. Ham kesalahan hak pandang juga ada di negara Islam. Masa 2:1? Apa maksudnya, rahasianya kenapa harus dibagi 2:1? Karena apa katanya? Kita ini sebagai laki-laki pemimpin tadi punya tanggung jawab. Ketika nanti ada kenapa-napa yang tinggal ya Ustaz. Nanti misalnya Ustaz udah ada rumah gitu. Nanti insya Allah kan kalau misalnya ada yang akhirnya juga. Oh, kan? Misalnya Rizky ada saya ada cuma anaknya satu lagi Rizky terus sisanya perempuan. Nanti mamanya itu tinggal di mana guys? Seharusnya dalam hukum Islam, gak usah hukum Islam, ada aja lagi. Ketika nanti orang tua itu harus nginep di rumah atau tinggal di rumah perempuan, anak perempuan atau anak laki-laki. Nah itulah bentuk tanggung jawabnya, karena dia nanti yang tanggung jawab itu jatuh kepada laki-laki. Jadi makanya dia dilebihkan 2 bagian. 2 bagian makin 1 gitu, 2 kali 2. Itulah rahasia kenapa Islam membuat aturan. Pasti ada sebabnya, ada alasannya. Kalau misalnya udah dibagi Radiansa tadi berapa juta Radiansa? Berapa juta dapat berapa tadi dia? 50. Misalnya Radiansa sudah kaya kali nih, udah banyak duitnya, udah manajer bank apa? Amin ya. Amin. Apa sumut apa? Udah banyak uangnya, udah deh, ambil lah. Uang numpang. Itu nggak apa-apa, tapi setelah dibagi dulu. Oke, lanjut. Yang terakhir pertanyaan dari Ilham. Apakah kecintaan seseorang terhadap harta berpengaruh dengan akidah? Kecintaannya. Apakah kecintaan seseorang terhadap harta berpengaruh dengan akidah? Kalau menurut saya bisa berpengaruh karena adanya saat kita sangat beriman dalam artian dekat dengan Allah, kemudian kita meminta dengan doa, tetapi doa tersebut tak kunjung terwujud. Lalu satu ketika karena doa tak kunjung dijawab, dia pun jadi jauh dengan Allah dan tiba-tiba hajat doanya yang dia minta dengan cara tidak mendekati Allah terkabulkan. Disinilah kecintaan dengan harta
Gimana Ham? Apa jawabannya tadi? Memang Terima kasih. ya. Apa jawabannya? Saya setuju. Kenapa? Oke, karena bahwa apa? Coba ulangi lagi ya. Ini kalau mau tambahin dulu ya. Ya, tambahin. Coba. Harus tahu lah. Kalau menurut saya bisa berpengaruh karena adanya saat kita sangat beriman dalam arti yang dekat dengan Allah, kemudian kita meminta dengan doa, tetapi doa tersebut tak kunjung terwujud. Lalu satu ketika karena doa tak kunjung dijabah, dia pun jauh dengan Allah dan tiba-tiba adanya yang dia minta itu terwujud dengan cara tidak mendekati Allah. Disinilah kecintaan dengan harta dan akidahnya diuji karena dalam pikirannya bisa berpikir bahwa gak sholat saja bisa kaya. Berarti boleh nggak kita berambisi mencari uang? Istilahnya kalau apa workaholic ya, orang yang tidak kerja workaholic. Kan ada apa? Gimana? Boleh nggak? Bahaya nggak untuk keimanan itu? Boleh nggak kita betul-betul mengumpulkan uang cari uang? Kan ada ayatnya al-hakumut takasur itu. Orang itu maksudnya apa itu? Tidak. Boleh nggak kita memegang-megang? Udah. Boleh nggak? Ada yang bisa. Mengambil uang tadi, apa ambisius mencari uang, mengumpulkan harta? Tidak. Nggak boleh. Kenapa? Boleh lah. Kalau Ilham ngambil duitnya untuk dia bangun masjid, bangun sekolah, mau pesantren? Ya itu kan ada gimana? Boleh nggak? Boleh lah. Tergantung niatnya lagi niat nih, tidak di niatnya. Makanya nggak usah. Nah, misalnya tadi gratis cari uang untuk apa misalnya? Untuk apa? Menyenangkan apa? Menyenangkan. Misalnya biasanya Azhar nanti kalau punya uang banyak untuk diapain? Buat apa? Ya. Hari semesta. Puasa, kesenangan. Ya intinya tadi ya, kalau kita uangnya berlebihan tadi kan sudah kami bahas ya. Ya jangan pelit-pelit kali, belanjakan juga, ada juga sedekahkan juga. Siapa tadi? Giliran dibayar mau, suka, senang, semangat, mau minta giliran dia yang mau bayar, nggak mau. Oke ya. Jadi gimana? Boleh? Kapan kita boleh atau apa syaratnya? Boleh atau enggak? Boleh kalau ya kita boleh mengumpulkan uang jikalau saat ketika kita apa aja? Ketika niat kita untuk membaginya. Jadi dibolehkan mengumpulkan uang, menyimpan uang untuk niatnya untuk dibagikan. Dibagikan. Untuk disedekahkan, jangan bagikan kata-katanya untuk disedekahkan, untuk dizakati, untuk apa lagi? Apalagi zakat, infak, sedekah. Istilahnya ziswa, ada katanya ziswa, zakat, infak, sedekah, wakaf. Katakan kita wakaf, tapi jangan wakaf masjid ya. Masjid udah banyak kali. Kuburan udah pasti orang. Bukan lah. Sarana pendidikan. Banyak uang nggak usah bangun masjid atau perbaiki masjid, nggak ada guna itu. Yang paling penting sekarang ini sekolah, kampus. Banyak di kampus-kampus sana madrasah ya, nggak ada distrik. Bangunnya yang luar kayak apa? Film apa sih yang di Bengkulu itu? Filmnya apa? Lagunya Cici Giring itu.
Asa pelangi takkan Gelisah. Gelisah. Tsunami. Gelisah itu tsunami. Oh, kue merah ya, kue. Oke, berarti kesimpulannya, Riza, kesimpulannya kita boleh mengambil uang atau menyimpan uang asal dia niatnya untuk disedekahkan, diinfakkan, dibagikan untuk menolong orang lah. Apa yang dimaksud al-haqqu mutakasur itu adalah ketika kita menumpuk uang seperti korun, niatnya hanya untuk diapain? Al-haqqu mutakasur apa? Al-haqqu mutakasur. Ada hukum mereka bermegah-megah, berfoya-foya, foya-foya. Apa hobinya? Apa cita-citanya? Foya. Itulah yang dilaknat atau yang diazab Allah. Dan yang kedua, boleh kita mengambil uang atau menumpuk uang atau menyimpan uang, menghabisi uang dengan cara yang halal, dengan apa? Dengan usaha yang betul-betul sesuai dengan menurut Al-Quran dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga boleh bekerja capek-capek, tapi jangan kerja tipes kan? Boleh kita bekerja, tidak boleh betul-betul bekerja siang malam, pakai keringat, banting tulang, banting nantul. Jangan pakai keringat apa lagi? Kerja keras sebagai kuda. Pagi pulang pagi pulang pagi ya. Kalau niatnya apa bukan? Asal jangan sampai kita bukan menyampingkan, jangan sampai ketika kita tadi kerja, kita berusaha kewajiban kita seperti ibadah wajib ditinggalkan. Nah, ketika itu sudah bisa kita handle dan kita nggak bisa diri kita sakit, ya silakan saja. Ya, yang pertama dari dia. Nah, itulah dia aturan dari konsep Islam dalam mengatur supaya umat Islam ini juga harus kaya. Umat Islam kata Nabi itu kan orang kaya. Kata Nabi, kalau kita kaya tadi kita bisa sedekah, kita bisa zakat infak. Terus jika kita udah banyak uang, nanti uangnya bisa dipakai apa lagi? Ada satu ibadah yang butuh banyak uang, Ustaz. Nanti kalau Ustaz punya uang lebih, ya kan? Apa tadi? Az-zahab. Dipakai untuk kemana? Ke Mekah lah, ya kan? Pergi haji ke Baitullah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Mudah-mudahan amin. Allah mudahkan kami untuk bisa menghadap ke Ka'bah ya Allah. Amin. Ya gitu kan. Nanti ketika jidat di Ka'bah itu tuh sambil sujud syukur ya kan. Terus nanti labbaik Allahumma labbaik. Semuanya yang enggak labbaik Allah dimudahkan Allah ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Telah tiba. Jadi panggilan haji itu kan bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi yang utamanya mau nggak gitu. Usaha niatnya. Oke, dah. Apa lagi? Apa namanya? Kenapa umat Islam tuh tadi kata Nabi mesti kaya? Supaya apa? Kenapa Ustaz? Enggak bayar. Jadi kenapa? Mahal ya? Oke, atau gini nih. Sebenarnya Bapak tanya nih, Al-Ghufran kita agak luas sedikit.